Shalom seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana saat ini kita ada sebagaimana ada karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil sikap saat teduh dan berlutut di hadapan Tuhan saat teduh di Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita menyanyikan pujian kita, Ku Masuk Tuhan Maha Katakan ku masuk. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa.
Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Glory bagimu. Engkau Allah yang baik. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Bapa. Kami sembah. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Untuk doa pembukaan saya serahkan kepada saudari Hotmi. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami datang menghadap Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya Tuhan, dimuliakan nama sejak hari Bapa. Kami memulai ibadah kami. Berkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau berkati hamba-Mu, pemain musik, worship leader, memegang dokumentasi maupun multimedia Tuhan. Kau berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu tersampaikan kepada kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau berkati kami juga yang mendengarkan, agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Kau berkati Tuhan, jiwa kami serahkan ke dalam tangan Kasih. Amin. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Amin. Kita nyanyikan pujian hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Masih semangat? Amin. Kita nyanyikan pujian, terpujilah namamu Tuhan.
dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Asrama Putri Haleluya di Persatuan. Putranya nggak usah ya.
sangat luar biasa. Oh iya, saksi dulu ya. Ayo. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami bersaksi. Pertama-tama kami mengucap syukur pada Tuhan atas penyertaannya yang boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi di KSM. Kami ingin bersaksi kasih Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami dari Papua, khususnya kami di pedalaman, kampungnya Pagime, itu lebih dari 53 kilo, hampir 1 jam lebih. Dari Pagime ke kota Wamena, dari Wamena ke Jayapura naik pesawat. Tiba di Jayapura hampir 1 bulan. Mengingat harga pesawatnya naik, kami tunggu cari harga yang murah. Puji Tuhan, pas tanggal 29 itu ada yang beli tiket disuruh berangkat tanggal 29. Akhirnya kemarin kami boleh naik pesawat tiba di sini selamat. Terima kasih. Yang kami dapat menyaksikan kasih Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terus yang kedua, sebenarnya saya tidak bisa ikut antar anak saya. Ini termasuk anak saya yang kedua. Anak pertama laki-laki, anak kedua namanya Sepeni. Nama lengkapnya Sepeni Beri dan Jipa. Perkenalan, pertama belum perkenal dulu. Itu namanya anak perempuan saya, terus nama saya sebetulnya Jipa. Saya alumni IKSM yang angkatan pertama di sini. Tangan dong. Sebenarnya ada 2 teman Sepeni yang sudah terambil keputusan untuk ikut kuliah di sini. Namun orang tua mereka tidak izinkan. Kemungkinan tidak tahu mungkin apa mendorong mereka larang untuk ikut kuliah di Jakarta sini. Kenapa? Tidak tahu. Apa karena tiket juga? Bukan. Mungkin juga satu, yang kedua mungkin orang tua tidak setuju Pendeta? tidak kepala kampung juga. Enggak, orang tuanya tidak setuju anaknya jadi pendeta. Mungkin itu belum tahu. Itu yang terjadi karena tidak tahu orang tua itu rumah itu. Dan yang ketiga, anak saya ajak dia mau kuliah di sini karena kuliah yang sini adalah kuliah yang terbaik menurut pendapat saya. Saya sudah komunikasi inbox ke IKSM yang nomor yang lama, tapi tidak waktunya mau kirim brosur gitu ke pedalaman. Tidak ada. Tidak disuruh Tidak ganti nomor. ganti nomor kayaknya. Kenapa kau nggak telepon saya? Tidak punya Nomor saya mah belum berubah. memang saya sudah ini Nomorku hilang, nomor saya. ya hilang. Ya HP lama sudah hilang. Jadi saya termasuk pelayanan di sana dari Wasidan, terus mengajar di SD, terus SMA. SMA itu yang saya ajak anak-anak didik saya untuk kuliah di sini. Jadi
SD ada, SMP ada, SMA ada, tapi gurunya mirip. Sebenarnya saya tidak mengajar SD. Saya pelayanan di gereja, cuma tidak ada guru, akhirnya saya dibuatkan situ karena saya pendidikan agama. Jadi saya ambil lagi langsung mengajar di SD, SMP, dan SMA. SMA itu jauh dari SD dan SMP, hampir 1 kilo lebih. Saya naik turun jalan kaki, saya mengajar di sini. Sebagai manusia saya tidak bisa, cuma saya mengandalkan Tuhan. Amin. Bisa mengajar di SD, SMP, SMA, dan melayani di gereja. Kemudian menjadi pokok doa dalam kehidupan saya. Saya sampaikan ke jemaat ini, doa ini untuk mendoakan kami di pedalaman Taki Mirzani. Terima kasih. Saya kayak dia menyanyi, tapi dia Jangan malu-malu. Iya. Saya aja kau ajak nyanyi. Bentar dulu. Ini dari angkatan pertama. Ya. Kau ingat nggak? Saya tidur di sini atau tidur di sana di atas? Pertama kali ke SM buka, saya masih tidur di kamarnya Enos di atas ya. Iya. Iya. Betul ya? Kau sudah ada yang saya tidur di atas? Hah? Iya. Sudah ya? Kan ada si Ida, Rotua, Mbak Doni di atas juga kan? Kau di mana? Mariana. Nah, Mariana, Kau di mana? Kami kan di atas, cuma ada putri banyak, kita dulu sampai Dari sini ya. di atas itu 6 siswa. Ya. Jadi ini pertama kali mahasiswa datang, ya. Tapi setelah tempat ini pernah dirusuh, mau dibakar, mereka belum ada. Kami ada. Saya sama istri saya masih tidur di atas. Setelah itu baru mereka datang. Berapa jumlah angkatan pertama? Angkatan pertama ada 30. Iya. Cuma 15. Hari itu angkatan pertama kan? Ya, itu ya. Ada Dayan, Medan bukan angkatan pertama, 3. Kamu yang pertama. Iya. Dia udah lupa, dia udah tua. Tapi dia main bolanya jago. Kita punya persatuan sepak bola IKSM. Ya, kita bertanding kemana-mana. Saya masih tinggal sini. Nah, pertanyaan saya, anakmu mau sekolah, kau paksa atau keinginan sendiri? Bilang saja dia. Oh, jadi kalau nggak mau dia, kau bunuh. Saya menilai di dalam itu Kurang guru. Kau mau jadi guru atau kau yang mau jadi guru atau bapakmu yang mau jadi guru? Cita-citamu bagus, puji Tuhan ya. Ini berarti adik kelas ya. Adik kelas itu harus bukan cuma disayang, disayang itu dengan diberikan nasihat gitu. Kalau adik kelas mau pacaran sama kakak kelas, kalau kamu sayang berarti kamu harus larang. Adik kelas yang baik, kakak kelas yang baik, kalau adik kelasnya salah, itu dilarang. Itu menunjukkan kamu sayang. Meskipun yang mau pacaran sama dia adalah temanmu, teman angkatanmu. Siapa laki-laki angkatanmu? Siapa? Iya bukan.
Damai. Nah, Damai ngerayu-rayu dia nih, ya kan? Kau bilang sama si Damai, jangan, nanti dikeluarkan dia. Paham? Pak? Ngerti? Kenapa ya pastor muda ini ketawa-ketawa? Dia menyarankan pada pacaran. Jadi harus dilarang, ya, supaya tidak terjerumus dia. Ya. Jadi ada pengalaman, kamu mau ikut ke Papua main sama babi. Matthew. Kalau anak sebesar ini di Papua mainnya sama babi kan? Ya iya toh. Loh, dulu kau yang bilang kan? Main sama babi. Iya. Kau mau ke Papua main sama babi? Iya. Nah, jadi ini banyak pengalaman sama saya, Pak. Beliau ini perjalanannya jauh. Nah, Gereja Santesasi Jakarta, saya gembala sidangnya. Kita kontribusi 2 juta belikan sepatu olahraga buat anak-anak yang SMP, SD kan, supaya dia bisa bawa, ya. Oke, betul nggak? Bisa itu sepatu olahraga buat SD, SMP kan. Kalau 2 juta itu dapat berapa nanti kau bilang sama saya ya. Ya. Iya, Pak. Nanti dari TBS 2 juta juga, jadi 4 juta. Nah, dia bisa bawa itu. Urusan dia lah bawanya itu. Ya, jadi bisa bawa sepatu-sepatu. Di sana perlu sepatu kan? Ya. Sepatu olahraga kan? Nah, banyak kan masih pakai kaki. Jalan kaki. Iya. Pakai kaki. Nah, Sudah. jadi kalau bisa sepatunya sepatu yang kuat ya. Kalau bisa beli sepatu yang kuat. Kalau perlu di-sol dari sini. Kalau misalnya kau beli yang tidak ori, ya, dibuka, di-sol. Kecuali kau beli yang ori, ya, nggak apa-apa. Saran saya, kalau mau beli banyak, kita mau nggak mau ya nggak ori kan, tapi dapat banyak. Tapi keluarin, kita sol. Betul nggak? Nah, itu sarannya. Karena yang nggak ori pun kuat kok. Ada banyak yang nggak ori kuat, tapi kita buka, kita sol, kita tutup lagi. Itu. Nanti tolong ya. Iya, Pak. Kerinduan kita supaya teman-teman kita di Papua yang seiman juga bisa merasakan kasih sayang Tuhan, itu aja. Ya. Saya harap dengan uang 4 juta itu dapat sepatu cukup banyak buat SMP, SMA. Ya. Kau nyanyi dulu. Kalau nggak nyanyi nggak usah dikasih makan ini.
bahasa suku Dani dulu lah. Biar kita dengar dulu pakai bahasa suku Dani, jangan pakai bahasa Indonesia. Bisa? Oke? Sungguh kesaksian yang sangat luar biasa. Kiranya beliau diberkati oleh Tuhan dan selalu diberi semangat oleh Tuhan. Tiba saatnya kita membacakan ayat epistol kita yang terdapat dalam Matius 6. Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kita membacakannya secara bersama-sama setelah saya membacakan perikopnya. Hal memberi sedekah. 1, 2, 3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menyenangkan hal itu seperti yang dilakukan orang fasik di rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, jangan ketahui kanan kirimu apa yang berbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Gio. Namun sebelum itu kita lanjutkan pujian Give Thanks.
Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini Tuhan, bila kami anak-anak-Mu datang memuji meninggikan nama Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan sama-sama belajar firman-Nya Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan dapat kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk memahami, mengerti apapun yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan, biar hamba-Mu dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Meskipun banyak hal yang kita alami, tapi ada satu harapan dalam kehidupan kita yang ingin kita capai. Berbicara keinginan kita dalam hidup, pasti kita semua mempunyai mimpi yang ingin kita wujudkan, atau mimpi yang hanya sekedar mimpi yang sebenarnya terlalu sering kita bermimpi tapi tidak ada tindakan yang kita lakukan untuk mewujudkan mimpi kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu mimpi yang menjadi kenyataan. Berbicara mimpi yang menjadi kenyataan, apakah mimpi kita selama ini sudah menjadi kenyataan, atau mimpi kita hanya sekedar mimpi saja, tapi tidak ada sesuatu yang kita lakukan untuk mewujudkan mimpi kita tersebut. Saudara terkasih, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-37 sampai yang ke-57. Kejadian 41 ayat yang ke-37 sampai yang ke-57. Kita akan membacakan ayat firman Tuhan ini secara bergantian. Setelah saya membacakan judul perikopnya, saya membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara terkasih membacakan ayat yang genap. Kejadian 41 ayat 37 sampai yang ke-57. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepala perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakainyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannyalah kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Panea, serta memberikan Asna anak Potifera Imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir.
Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan 7 tahun kelimpahan ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota simpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asna, anak Potifera, imam. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberikannya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi seluruh negeri Mesir ada roti. ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. 57 kita sama-sama. Juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan ini menceritakan tentang kisah Yusuf yang diangkat oleh Firaun menjadi penguasa di Mesir. Kalau kita kembali lagi menilik kisah daripada Yusuf adalah anak dari Yakub dengan ibunya bernama Rahel. Bagaimana kehidupan Yusuf ketika masa kecilnya yang sangat disayang oleh ayahnya, bahkan sayangnya melebihi daripada sayangnya kepada saudara-saudaranya yang lain. Hal ini tentu membuat saudara-saudaranya yang lain menjadi iri. Bahkan banyak hal yang dilewati Yusuf hingga sampai dia menjadi penguasa pada saat itu di Mesir. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita berbicara mimpi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mimpi itu sendiri adalah sesuatu yang terlihat atau dialami dalam tidur. Jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, mimpi itu dialami pada saat tidur. Jadi tidak ada mimpi ketika kita melek, ketika kita mengalami kesadaran. Jadi mimpi itu ketika kita sedang tertidur, ketika kita sedang tidak sadar, atau ketika kita beristirahat. Sementara di dalam Alkitab, mimpi seringkali dipakai sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan kehendak dan rencana Allah bagi manusia. Boleh kita membacanya di Ayub 33 ayat 14 sampai 18. Boleh kesediaannya Agnes membacakannya semua. Ayub pasal 33 ayatnya yang ke-14 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam,
bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh labi. Amin. Amin. Jadi jelas ya dalam Alkitab, mimpi itu adalah sarana untuk menyampaikan kehendak Tuhan atau rencana Allah bagi manusia. Jadi seringkali kita kalau kita sebagai orang awam seringkali mengatakan mimpi adalah bunga tidur. Mimpi adalah bunga tidur, meskipun mimpi itu sebenarnya tidak selalu baik. Seringkali kita bermimpi yang tidak seram atau bermimpi yang justru akan mengancam diri kita sendiri. Tapi pada kebiasaan kita seringkali mengucapkan itu adalah bunga tidur. Itu adalah perbedaan mimpi menurut Alkitab dan menurut kita sebagai manusia pada umumnya yang sering berbicara bahwa mimpi itu adalah bunga tidur. Bapak Ibu Saudara terkasih, ayat Alkitab ini menjelaskan kisah daripada Yusuf yang luar biasa, bagaimana proses dia dalam mewujudkan setiap mimpi-mimpinya, meskipun pada saat itu banyak orang yang menjulukinya tukang mimpi. Ini lebih kepada saudaranya yang menyebutkan dia tukang mimpi dalam Kejadian 37 ayat 19. Dalam Kejadian 37 ayat 19 kita demikian firman Tuhan, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Jadi di sini jelas bahwa saudaranya mengatakan bahwa bahwa Yusuf adalah tukang mimpi. Tapi tukang mimpi yang seperti apa Yusuf? Apakah tukang mimpi yang seperti disebutkan saudara-saudaranya, hanya tukang mimpi doang, tukang mimpi saja tapi tidak mewujudkannya? Atau tukang mimpi yang setiap mimpi-mimpinya akan diwujudkannya? Bahkan Yusuf juga terkenal sebagai seorang penafsir mimpi. Dalam Kejadian 40 ayat 8 sampai 23 dan Kejadian 41 ayat 25 ayat sampai 36, setiap mimpi-mimpi yang ditafsirkan oleh Yusuf itu sendiri semuanya menjadi kenyataan. Jadi tidak hanya sebagai tukang mimpi saja, tapi Yusuf mampu menafsirkan mimpi yang dia alami, bahkan mimpi yang orang lain alami. Jadi anggapan dari saudaranya itu bisa jadi benar menurut mereka, tapi pada akhirnya si tukang mimpi ini bukan hanya sekedar bermimpi, tapi mewujudkan setiap mimpi-mimpinya. Bahkan di dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai ayat 11 dikisahkan bahwa Yusuf ketika berumur 17 tahun. Kalau menurut kita itu masih muda sekali ya, 17 tahun mendapatkan dua kali mimpi sekaligus dengan arti yang hampir sama. Dan karena dua mimpi inilah Yusuf semakin dibenci oleh saudara-saudaranya. Mimpi Yusuf yang pertama yaitu tentang berkas-berkas gandum. Yusuf yang pada saat itu tegak berdiri, lalu datanglah berkas-berkas gandum saudaranya yang lain dan sujud menyembah berkas-berkas gandum daripada Yusuf ini. Dan mimpi yang kedua yaitu mimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang yang menyembah Yusuf. Jadi dua mimpi ini sebenarnya memiliki arti yang sama, meskipun kisah dalam mimpinya ini berbeda. Tapi kalau kita melihat lebih jauh, dua mimpi ini adalah
memiliki arti yang sama, yaitu saudara-saudaranya pada akhirnya akan menyembah dia karena kekuasaan Yusuf. Dan inilah yang membuat Yusuf semakin dibenci oleh saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara terkasih, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa apakah si tukang mimpi ini dapat mewujudkan mimpi-mimpinya menjadi kenyataan. Sesuai dengan tema kita pada saat pagi hari ini, mimpi yang menjadi kenyataan, dan mimpi Yusuf menjadi kenyataan dalam kehidupannya. Di dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai 57 ini sudah jelas menyatakan bahwa mimpi Yusuf akhirnya terwujud. Ia diangkat Fir'aun menjadi penguasa di Mesir. Bahkan Yusuf di Mesir sangat dilulukan, meskipun banyak perjalanan dialaminya pada saat dia masih muda, dibenci saudaranya karena mimpinya. Bahkan awalnya yang saudaranya hanya benci biasa aja, tapi karena mimpi yang membuat saudara-saudaranya itu yang semakin membenci dia. Kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudaranya, bahkan dijual ke Mesir untuk menjadi budak. Bahkan ketika di Mesir, mungkin kita pikir Yusuf ini hidupnya enak ya. Udah ke Mesir, udah bebas dari saudara-saudaranya yang membencinya pada saat itu. Seringkali kita berpikir, oh sudah enak nih hidup Yusuf di Mesir, sudah enggak dibenci saudara-saudaranya, sudah tidak dibully, maksudnya dalam bahasa sekarang itu dibully ya, dicaci maki, dijelek-jelekan, atau bahkan dia mengingat lagi keadaannya pada saat itu. Tapi Bapak Ibu Saudara terkasih, bahkan sampai di Mesir pun Yusuf tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Maksudnya tidak mendapatkan kesejahteraan, keamanan. Sampai di Mesir dia difitnah oleh istri Potifar, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Itu rentetan masalah atau hal-hal yang dialami Yusuf untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Kalau kita melihat kehidupan kita, apakah kita sanggup menjalani apa yang sudah seperti yang Yusuf alami pada saat itu? Dibenci saudara, dimasukkan ke dalam sumur, dijual ke Mesir, bahkan di Mesir pun dia mendapat fitnah dari istri Potifar. Mungkin kalau secara manusiawi kita nggak sanggup untuk menjalani apa yang Yusuf jalani pada saat itu. Tapi dengan keyakinannya, keteguhannya dalam mengiring Tuhan, Yusuf mampu melewati semua itu. Bahkan setiap mimpi-mimpi yang dia alami pada saat itu berangsur-angsur semakin terwujud. Bapak Ibu Saudara terkasih, kisah Yusuf ini mengajarkan kita bagaimana dalam mewujudkan mimpi itu tidak mudah. Sama seperti yang kesaksian sudah kita dengar tadi, perjalanan yang luar biasa dari Wamena untuk sampai ke Jakarta. Bahkan kita semua yang kuliah di sini juga sebagian besar dari kampung, dari pelosok mungkin, yang transportasinya susah, ekonominya susah, keluarganya yang kurang mendukung, atau sekitar kita yang justru menghimpit kita, yang mematahkan impian kita. Itulah yang dialami Yusuf pada saat itu. Mungkin kita tidak tahu apa yang kita alami pribadi lepas pribadi,
apa yang sudah kita jalani, yang sudah kita lewati. Tapi Bapak Ibu Saudara terkasih, mewujudkan mimpi itu tidak semudah yang kita pikirkan. Karena kalau kita tidak bertindak, mimpi itu tidak akan menjadi nyata. Sama seperti yang Yusuf lakukan. Kalau Yusuf berdiam diri saja, menerima saja apa yang dia alami tanpa melakukan tindakan, mungkin mimpinya tidak akan menjadi nyata, sehingga dia menjadi penguasa yang hebat pada saat itu, dielulukan orang, bahkan saudaranya pun datang untuk memohon bantuannya pada saat itu, menyembah dia, mengakui kesalahannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada 2 poin untuk pembahasan kita pada saat pagi hari ini. Ada 2 prinsip yang harus kita ingat berdasarkan firman Tuhan kita pada saat hari ini. Yang pertama, pahamilah apa yang menjadi impian Tuhan dalam hidup kita. Impian Tuhan bagi Yusuf adalah menjadi seorang penguasa. Jadi Yusuf memahami kehendak dan rencana Tuhan sejak ia berumur 17 tahun. Ketika Tuhan menyatakannya melalui mimpi yang dialaminya. Jadi sejak 17 tahun Tuhan sudah memperlihatkan apa yang akan terjadi dalam kehidupan Yusuf. Apa yang akan dialami Yusuf dalam hidupnya. Bahkan setiap mimpi yang Yusuf alami tidak diabaikannya begitu saja. Dia mengimani bahwa itu berasal dari Tuhan, dan dia meyakini bahwa mimpinya ini akan menjadi kenyataan. Mungkin kita tidak mengalami sama seperti yang Yusuf alami. Yusuf mengalami mimpi yang luar biasa. Mungkin kita juga mengalami mimpi, tapi tidak sama seperti Yusuf. Tapi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bisa memahami setiap kehendak Tuhan melalui persekutuan kita bersama Tuhan. Seperti doa dan firman Tuhan, kita bisa memahami bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Mungkin kita tidak mengalami seperti yang Yusuf alami, tapi melalui persekutuan doa dan firman Tuhan, kita bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan kita juga bisa mengetahui kehendak Tuhan melalui bakat, karunia rohani, serta kecerdasan tertentu yang dianugerahkan Tuhan kepada kita masing-masing. Pasti kita mau mempunyai kemampuan tertentu. Contohnya kita bisa main musik, bisa memimpin pujian, mempunyai otak yang cerdas, mempunyai skill-skill yang lainnya. Kita sebagai manusia memahami bahwa itu adalah pemberian Tuhan, dan itu tidak cuma-cuma datang kepada kita. Tuhan memberikan itu agar kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita, potensi apa yang harus saya gali sehingga mimpi-mimpi saya dapat terwujud. Dan prinsip yang kedua yaitu jalanilah proses yang diizinkan Tuhan dengan setia. Setelah kita memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, yang kedua adalah kita menjalani proses tersebut. Proses yang diizinkan Tuhan, bukan proses yang tidak diizinkan Tuhan. Saudara terkasih, Yusuf diproses selama 13 tahun oleh Tuhan. Jadi bukan waktu yang sebentar untuk seorang Yusuf diproses oleh Tuhan. Dari 17 tahun dia mengalami problem dalam hidupnya, mengalami tekanan, banyak yang membenci, bahkan hal yang dialami pada saat itu luar biasa sakit ya kalau menurut kita sebagai manusia. Seperti realita yang dihadapi Yusuf berbanding terbalik dengan mimpinya. Kalau kita pikir kayaknya proses yang dijalani Yusuf ini kayak nggak sesuai gitu, seperti tidak sesuai dengan mimpi yang harus dia capai. Mimpinya jadi penguasa kok dia mengalami hal-hal yang
menekan hidupnya, menjatuhkan mentalnya. Tapi hal itu tidak menyurutkan kemauannya untuk terus berusaha untuk mewujudkan setiap mimpi-mimpinya. Bahkan dia meyakini setiap proses yang dialami itu semua berasal dari Tuhan, dan dia menjalani proses yang Tuhan berikan itu dengan penuh percaya bahwa apa yang dialami pada saat itu adalah jalan untuk mewujudkan mimpinya. Nah, dengan proses yang dialami Yusuf 13 tahun dari umur 17 dan tepat di umurnya yang ke-30 tahun ia dilantik menjadi Perdana Menteri di Mesir. Luar biasa perjalanan Yusuf dari seorang biasa yang bahkan dibenci saudara-saudaranya dengan berbagai problem hidup yang dia alami, ketidakpercayaan orang kepadanya, sampai dia dibilang tukang mimpi oleh saudara-saudaranya, dijual, bahkan difitnah. Itu semua membuahkan hasil ketika dia diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dia menjadi penguasa yang besar di Mesir, dia menjadi orang yang hebat, dan bahkan saudara-saudaranya pun datang sesuai dengan mimpinya pada saat itu. Semua mimpinya menjadi nyata. Bahkan sebelum hal ini, sebelum semua mimpinya menjadi nyata, ada beberapa mimpi dari juru roti bahkan juru minum di penjara yang ditafsirkannya bahkan menjadi kenyataan. Bahkan mimpi yang Firaun alami pun menjadi nyata. Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan Yusuf. Semua yang dia alami, semua yang dia hadapi, sakit, tangisan, bahkan hal-hal yang kalau kita pikir sepertinya ini tidak sesuai dengan apa yang ingin dicapainya, tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan izin Tuhan, Yusuf dapat melewati bahkan mimpi-mimpi yang dialaminya pada saat itu menjadi kenyataan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kesimpulannya pada saat pagi hari ini untuk kita semua, setialah menjalani proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita sampai impian Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Amin. Kiranya firman Tuhan pada saat pagi hari ini memberkati kita semuanya. Kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, firman yang luar biasa sama-sama kami dengari, kami pahami Tuhan. Ajar kami untuk melakukan, mengaplikasikan setiap firman-Mu. Ajar kami untuk setia kepada-Mu Tuhan, sama seperti Yusuf setia untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang Tuhan berikan kepadanya. Bapak yang baik, setiap kami pasti memiliki mimpi, keinginan, harapan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan Tuhan, semuanya kami taruh ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berotoritas, Engkau yang bekerja. Biarlah setiap mimpi-mimpi yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami menjadi nyata dan semua indah tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, tapi biarlah kiranya berkat karunia Tuhan terus menyertai kami, menuntun kami, agar setiap firman yang kami dengarkan menjadi rema, menjadi penuntun dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita semua saya undang untuk bangkit berdiri bersama gereja-gereja di sepanjang abad. Mari kita mengakui pengakuan iman rasuli demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan ke sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kepada yang bertugas dipersilakan. Kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman yang telah Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya senantiasa bukan saja kami mendengar, tapi dapat kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan dan kami memberikan korban syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati dalam setiap doa dan kerinduan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sembari persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita menyampaikan setiap pokok doa kita. Kepada yang bertugas dipersilakan. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, di mana 1 minggu lamanya Tuhan telah menyertai kami, sehingga kami bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini Tuhan, pada saat ini kami akan menyampaikan pokok doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah. Kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami juga berdoa supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan, serta berita-berita hoax atau kerusuhan terorisme yang mengganggu stabilitas negara. Kami percaya sepenuh hati Tuhan memberkati berbagai tempat, bahkan pelosok di tanah air Indonesia. Kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi supaya perekonomian bangsa dan negara kembali menguat dan dipulihkan meskipun masih mengalami dampak pandemi dan pergumulan lainnya. Kami juga berdoa untuk orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang ditekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, dan banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani sehingga Injil Kristus tersebar di Indonesia. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kami mau berdoa untuk PT Santosa Asih-Jaya. Kami berdoa untuk seluruh pengurus komisaris atau direksi, manajer, staf karyawan-karyawati yang ada di kantor PT Santosa Asih-Jaya di Cenggen dan proyek-proyek yang sedang berjalan. Kiranya diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, kekuatan, semangat dalam bekerja. Kiranya tercipta suatu manajerial yang sistematik dan terintegrasi antara semua divisi. Kami bersatu hati memohon kiranya Tuhan menjauhkan kerugian-kerugian bagi PT Santosa Asih-Jaya dan memberikan kelimpahan dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan proyek HDD Jalur Jati Bening dan Teluk Buying sebagai bagian dari proyek SPAM Jatiluhur dan PT Wijaya Karya supaya berhasil dari awal hingga akhir dengan hasil yang memuaskan sehingga PT Santosa Asih-Jaya dapat dipercayakan lagi untuk mengerjakan proyek-proyek lainnya dari PT Wijaya Karya. Kami juga berdoa buat tender Limayantek, tender Sulselabar dapat dimenangkan, tender relokasi SKTT 150 kafe Mangga Besar ke Tapang supaya setiap dokumen dapat diperlengkapi dengan baik. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai. Kami terus berdoa untuk proyek SPAM Pekanbaru dari PT Pembangunan Perumahan dan menjalin hubungan yang baik antara PT Pembangunan Perumahan dan PT Santosa Asih-Jaya. Kiranya senantiasa Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat tagihan SPAM kita Karawang supaya dapat dibayarkan dengan waktu yang ditentukan. Tagihan Nyantek Cimahi, Cirebon, Tasikmalaya, Indramayu supaya dapat dibayar setiap awal bulan. Kiranya Tuhan yang menolong dan membuka jalan. Kami juga berdoa untuk pembangunan Wisma Santosa Asih di Jalan Halim Perdana Kusuma. Kiranya Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk melakukan desain engineering RAB dan pelaksanaan pembangunan Wisma Santosa Asih dan segala kebutuhan operasional yang dibutuhkan Tuhan mencukupkan. Kami juga berdoa untuk proyek SKTT 150 Kafe Cakung Bekasi dari PT Wika. Proyek ini agar PT Santosa Asih-Jaya bersama pabrikan kabel terbaik memenangkan proyek ini. Kami juga berdoa untuk CSMS Pertamina dari proyek-proyeknya di Indonesia, berdoa untuk tender proyek PDAM Jawa Timur, proyek fiber optik Telkom Surabaya dan sekitarnya, serta berdoa untuk pengurukan area Gresik Jawa Timur supaya Tuhan yang menolong dan memberkati. Kami juga berdoa untuk proyek HDD Surabaya, PGN Citibening, Cibeting. Kiranya proyek ini berjalan dengan lancar dan Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk para pekerja lapangan di proyek PT Santosa Asih-Jaya senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan dalam setiap pekerjaannya agar dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Semua pokok ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap terus berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk donatur PT Rio Asih-Jaya, Operasi Santosa Asih Agape, PT Mulia Karya Trisindo, PT Tunas Berkat Santosa. Tuhan, kami berdoa untuk PT Rio Asih-Jaya, kiranya Tuhan menolong penempatan susunan direksi yang tepat dan benar guna menguasakan pekerjaan-pekerjaan yang dapat memberkati gerakan Santosa Asih Ministry. Kami juga berdoa untuk Operasi Santosa Asih Agape, kiranya Tuhan memberikan kasih karunia untuk menyempurnakan pengurus koperasi ini sesuai dengan peraturan pemerintah dan koperasi melakukan pelayanan dengan kredit murah. Kami juga berdoa untuk pembentukan PT Santosa Pasir Jaya, perusahaan penambangan pasir dan penambangan batu Kalimantan Timur dan Indonesia pada umumnya. Kiranya rancangan ini dapat berjalan sesuai dengan
bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian doa orang benar. Bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Jemaat sekalian, kita masih terus tetap berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami berdoa untuk STT IKSM Santosa Asih. Kami berdoa untuk seluruh sesti dan staf serta aktivitas akademika agar memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Kami juga berdoa untuk keluarga para dosen, sesti dan staf yang bekerja di STT IKSM senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, damai sejahtera dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk para mahasiswa-mahasiswi STT IKSM semester 8 yang saat ini sedang PPL supaya menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk semester 4 yang sedang semester 6 yang sedang penyusunan skripsi agar selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan. Kami juga terus berdoa untuk kami semester 4 dan semester 2 agar diberikan kesehatan, pengetahuan, hikmat kebijaksanaan, serta tanggung jawab dan semakin teguh dalam panggilan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga terus berdoa untuk keluarga para mahasiswa-mahasiswi agar diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga terus berdoa buat operasional STT IKSM setiap bulan, gaji karyawan, dosen, uang makan mahasiswa. Kiranya Tuhan yang menolong dan Tuhan yang berkati. Kami juga terus berdoa untuk berdirinya kampus STT IKSM Santosa Asih di Provinsi Jambi, agar setiap dosen yang mengajar senantiasa dapat bekerja sama, saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga proses perkuliahan dapat berjalan sesuai dengan harapan, dan Tuhan memberkati setiap para mahasiswa-mahasiswi yang ada. Kami juga terus berdoa ya Tuhan buat alumni STT IKSM supaya senantiasa menjadi terang dan garam dalam pelayanan dan pekerjaan mereka baik di gereja maupun di sekolah. Kami juga terus berdoa untuk penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun ajaran 2023-2024 supaya panitia bekerja secara maksimal dan mahasiswa-mahasiswi baru boleh datang mengikuti panggilan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk pembangunan lab school dan ruangan praise and worship agar dapat terlaksana dengan baik. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk pemilik pelaku sehingga ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk Kristus dan Lampung menjadi kota yang memanggil nama Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk assignment lapangan S2 Prodi Pendidikan Agama Kristen tanggal 3 sampai tanggal 4 Juli 2023 agar dapat berjalan dengan lancar dan semua persiapan dapat dilakukan dengan baik. Kami juga terus berdoa untuk seminar sekolah minggu profesional, kiranya Tuhan yang menolong segala persiapan dan Tuhan memberkati. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap terus berdoa. Kita berdoa untuk lembaga Santosa
Santosa Asih dan penginjilan. Kami berdoa untuk pembangunan gereja Santosa Asih di seluruh Indonesia dengan 100 gereja tahun 2030 dan 1000 pastoral pada tahun 2050. Kami juga berdoa untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta pulau-pulau lainnya. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan dan pelaksanaan PAUD terpadu dan sekolah minggu profesional di Jalan Condet Raya nomor 17, kiranya apa yang menjadi visi dan misi lembaga tercapai dan menjadi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk berdirinya 7 bendahara yang jujur untuk mengurus pengembalaan domba-domba Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman ini. Kami juga berdoa untuk berdirinya Universitas Santosa Asih dengan 5 fakultas, yaitu Fakultas Teologi, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Olahraga. Kami juga berdoa untuk komunitas Injil Santosa Asih, kiranya kasih karunia Tuhan memberikan pengetahuan dan kesungguhan hati kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarga, saudara-saudari, sahabat, teman, dan orang lain, hingga komunitas ini menjadi gereja jalanan di Indonesia. Kami juga berdoa untuk channel TV Santosa Asih, channel Santosa Asih Joyful Kids, channel Santosa Asih Ministry, Santosa Asih Website, Santosa Asih Entertainment, Santosa Asih Musik, Santosa Asih Creativity, atau pembuatan metode penginjilan anak dan pelayanan anak, Santosa Asih Preschool, dan Santosa Asih Creativity, atau memperhatikan kebutuhan komuniti dan membantu pelayanan sosial, agar semua rencana atau program yang dibuat menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Kami juga berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, dari pulau dan benua, kiranya firman Tuhan terdengar sampai ke ujung bumi, dan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk melayani mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Semua pokok doa survive ini kami percaya dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita menyempurnakan doa syafaat kita ini dengan mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi dan doa berkat diserahkan kepada Bapak Pastor Berkas. Puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, segala sumber berkat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan mencurahkan damai sejahtera yang berkelimpahan atasmu, sehingga anak cucumu tidak menjadi peminta-minta roti, sebaliknya menjadi peminjam bagi banyak orang.
Kau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan Amin. mengangkat engkau sebagai kepala dan bukan ekor. Diberkatilah engkau pada waktu kau masuk ke rumah Tuhan, dan dimanapun kau berada, engkau adalah rumah Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Mari kita duduk, saat duduk. Tuhan memberkati kita. Shalom. Usahakan setiap ibadah ada evaluasi, ya. Ini, ya, kita kemarin saya di ya. Kemarin saya SBI itu ada evaluasi. Ya. Jadi kita pun di sini harus ada evaluasi, ya. Pelayanan Pak Pastor udah harus ada evaluasi. Pak yang khotbah harus dievaluasi. Khotbah jangan flat. Kita pembawa pesan Tuhan itu dari sejarah kejadian sampai wahyu, kau harus perhatikan pembawa pesan. Pembawa pesan itu pertama harus bisa menyampaikan pesan. Sama seperti pendidik. Tugas pendidik apa? Kalau kamu guru sekolah minggu, tugasmu apa? Menyampaikan ilmu, transfer ilmu secara langsung kan? Setelah itu memastikan ilmu itu terjadi kan? Telah tertransfer dengan apa? Ujian. Benar kan? Tugas pendidik adalah mentransfer ilmu. Kamu pendidik SD, mentransfer ilmu SD itu, sekolah dasar itu kan? Tugas guru sebagai pendidik mentransfer ilmumu kepada naradidik. Setelah kau pastikan itu tertransfer, dengan cara apa kau memastikan itu tertransfer? Dengan ujian. Benar nggak? Ya kan? Nah, demikian juga dengan kamu sebagai pembawa pesan. Pembawa pesan memastikan pesan itu sampai dengan apa? Dengan kehidupan mereka. Dengan apa? Dengan waktu minggu depan kau tanya, apa yang kau dapat dari firman Tuhan yang disampaikan di tabur sepanjang satu minggu? Itu ditanya. Sehingga kita pasti bahwa oh, jemaat itu diberkati lewat firman Tuhan. Dengan apa? Firman Tuhan itu dilakukan, berbuah dia. Pada hari minggu depan ditanya, buah apa yang terjadi lewat firman Tuhan yang disampaikan? Kalau ternyata tidak berbuah, pertanyaannya satu, si pembawa pesan tidak mempunyai otoritas membawa pesan. Makanya pesan firman Tuhan itu jangan nyontek. Membuatnya jangan ambil dari internet. Pembawa pesan itu adalah hasil hubunganmu dengan Tuhan yang kau sampaikan. Makanya itu pun adalah surat yang terbuka. Kalau tadi Gio bilang apa? Pesannya apa? Yusuf, ya, harus menerima proses yang dari Tuhan. Kalau dia sendiri tidak menerima proses, jangan bawa firman Tuhan itu. Jelas kan? Ya? Gio, jelas. Jadi kalau kau tidak mau menerima proses yang dari Tuhan, jangan bicara kalau menerima proses. Menerima proses itu gak enak. Tapi kalau hidupmu enak-enakan, jangan cerita kok. Benar gak? Menerima proses itu apa? Panggilanmu apa sampai hari ini kau tahu gak, Gio?
Kalau cuma panggilanmu cuma, ya aku kan cuma pelayanan di sini, panggil itu bukan panggilan, itu baru tugas dan tanggung jawab. Ya, ingat itu. Membawa pesan itu surat yang terbuka. Sampai hari ini, Gio ini adalah orang yang cuek-cuek bebek. Kenapa? Bagaimana dengan skripsimu? Kau bilang mau butuh laptop, kok nggak ngomong? Pak, Udah ada laptopnya Pak, baru ada. bagus, berarti kau nggak perlu sama saya lagi kan? Harusnya kau bilang, Pak sudah ada laptopnya, Baru. udah baru dari Tadi malam. malam, baru dapat butut kau. Enggak Pak, dipinjamin. Hah? Dipinjamin. Ya, udah selesai. Bab berapa? Udah bab 2 mulai. Terus koordinasi. Gunanya itu adalah, oke, saya sibuk, tapi kau koordinasi sama saya. Udah sampai di mana ya? Evaluasi terus. Jangan kamu adalah orang yang tidak mau dievaluasi, berarti kamu nggak mau bertumbuh. Betul. Ya, kalau kamu mau bertumbuh, kamu bersedia dievaluasi, itu kan? Buka dulu itu. Pokok doa. Saya takut SAJ ini nggak akan maju-maju. Saya nggak ada masalah dengan TBS yang didoain, ya. Tapi kita bersyukur, TBS bersyukur, kita tetap ada proyek gitu. Tapi saya khawatir TBS nggak maju-maju. Kenapa? Karena yang kamu doakan tuh nggak tepat. Mana? Ya, buat bangsa dan negara, ya. Harusnya ini juga Pak Enos, bangsa negara yang jangan ini terus. Yang paling penting bangsa dan negara ini apa? Sebentar lagi bulan Februari adalah Pilpres. Yang didoakan adalah agar kita mempunyai pemimpin yang tepat. Yang kedua, proses Pilpres ini berjalan dengan lancar. Negara jangan chaos, jangan kacau, jangan terjadi pemberontakan. Betul nggak? Itu yang lagi up to date. Ya. Jadi berdoa buat para pemimpin NKRI pusat sampai daerah. Ini coba dirangkum menjadi satu, yaitu berdoa buat Pilpres, pemilihan presiden. Kita berdoa buat agar kita mendapat presiden yang mantap, yang bertanggung jawab, yang kiranya masih mendukung program-program gereja, yang kiranya orang Kristiani tidak dihimpit dalam berdoa. Nah, itu kan poin penting. Yang gak usah lari-lari kan. Dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan. Aduh, kalau ini mah sebenarnya bagi saya nggak perlu didoain. Bencana alam, kerusuhan, bla 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 itu bagian daripada kehidupan kita. Kalau memang kita disayang Tuhan, dijauhkan itu pasti. Gak usah didoain. Ngerti gak? Hidupmu benar berkenan di hadapan Tuhan, itu pasti dijauhin sebenarnya. Makanya saya dengan bencana apa-apa ya udah gini. Kamu pasti mencret karena kamu makan nggak benar. Benar nggak? Iya. Kalau kamu hidup berkenan di hadapan Tuhan, bencana alam itu pasti dijauhin sebenarnya. Bencana alam itu terjadi udah bagian daripada firman Tuhan. Udah akhir zaman kok, ngapain lagi dijauhin? Tsunami udah akhir zaman itu. Jadi kita nggak perlu berdoa lagi buat bencana alam dijauhkan bagi kita. Sia-sia. Makanya saya rindu Anda ini orang-orang IKSM ini punya hubungan doa yang intim dengan Tuhan. Dengan hubungan doa itu, kamu akhirnya mengerti bahwa oh ini nggak perlu didoain. Sadar gak sampai itu? Semakin kau intim sama Tuhan, semakin kau tahu bahwa ada hal yang nggak perlu didoain. Misalnya nih, dia udah mimisan, udah gini. Karena aku punya hubungan doa sama Tuhan, lebih daripada ketua STTK, saya ketua STTK, tolong Tuhan sama Enos supaya dia sembuh. Tapi karena saya punya hubungan doa dan saya tahu dia Tuhan mau panggil dia besok malam, ya udah Tuhan terserah kau lah, yang terbaik bagi dia aja. Aku nggak minta dia sembuh,
Karena aku punya hubungan intim. Aku tahu bahwa dia Tuhan mau panggil pun nanti malam ngapain lagi aku doain? Sembuhkan Tuhan. Yang terbaik buat kau aja Tuhan. Tapi kalau boleh, kalau masih ada sedikit saja rencanamu bagi dia ke depan, kalau boleh nggak panggil, jadilah kehendak. Itu yang terbaik gitu loh. Paham sampai situ ya? Nah, jadi ini Pak Pastor juga tolong dibenahi. Lanjut. Ini sebenarnya yang paling poin penting ini 4 poin. Ya. 3 mungkin dirangkum dalam pilpres. Karena poin itu paling penting. Lanjut. SIG. Ini yang lucu ini oke. Ini ditanya lagi, setahu saya ini udah mau selesai. Jadi bening tinggal sisa-sisa. ya kan, udah mau selesai kan, bisa aja saja selesai. Oke, ini oke lah. Ini lagi penting. Kalau nggak salah ini on proses ya, susulan ya kan, jalan kan. Oke, terus. Nah, spam ini yang saya tahu sih udah selesai. Akan baru belum? 53 miliar kan? Kan tinggal dari 43 ke 53. Sisanya belum. Oke. Weekend crowd dibayarkan. Oke. Ini oke. Terus. Nah, ini udah gagal kan nomor 7. Kan udah kemenangan katanya. Tolong tanya lagi ya, supaya lo catat. Nomor 7 itu kemenangan bukan dia. Udah ada yang pemenangnya. Kita kan Hah? nggak pegang. Nggak pegang. Nggak menang kan? Ya kalau nggak menang ngapain didoain lagi? Nomor 7 tanya lagi. Setahu kalian nggak menang. Ya, 8 oke lah. Didoakan CSMS, tapi setahu nomor 8 udah selesai nih, CSMS sudah punya. Jadi nggak perlu didoain lagi. 7 ditanya dulu. Kalau nggak salah kalian udah kalah. 8 udah selesai itu, ya. Karena ini ditipu nih. Nggak ada proyek fiber Telkom Surabaya ini. Kalian kena tipu di sini. Apa ini? Nah, ini lagi. Ini nggak tahu saya. Ini nggak tahu. Ya. Tapi ini oke lah. 10 oke. Ya. Ini hati-hati. Kalian ditipu di sini. Di proyek-proyek ini. Nah, ini kalian 7 kalian nggak menang, 8 kalian tidak perlu didoakan. Ya. Kalau 9 mungkin ya, karena setahu saya ada. Oke. Terus ini Pak Moses sudah tertipu di sini. Coastal Area Project segmen 6 Banyuwangi. Ini udah nggak benar, nomor 5 udah nggak benar, nomor 3 juga udah nggak benar. Jadi nomor 4 juga saya nggak yakin. 3, 4, 5 itu saya lagi. Kenapa? Karena kalau Anda berdoa di mana Anda udah kena tipu, seharusnya itu udah warning Tuhan kan. Pak Ben misalnya mau ke sini, oke? Udah 1 bulan nggak dapat tiket, ya? 1 bulan udah nggak dapat tiket. Terus dalam perjalanan mau beli tiket pun ditabrak mobil, masih doain Tuhan aku perlu tiket. Makanya itu udah tanda-tanda kau nggak perlu ke Jakarta misalnya. Bener? Hah? Kadang-kadang kan firman Tuhan tadi, Allah bisa memberikan informasi secara lewat mimpi, lewat penglihatan. Kadang-kadang nggak mimpi, nggak penglihatan, ada kejadian, harusnya kamu peka. Bener gak? Iya. Hah? Terus masih aja kau mendoakan agar Tuhan, kamu masuk rumah sakit karena mencret pun karena kamu makan gak benar. Terus kau bilang, Tuhan berikan saya kesehatan agar saya makan makanan itu lagi. Udah gila kau. Hah? Makan makanan itu. Jadi kau misalnya makan gado-gado. Karena makan gado-gado pinggir jalan kau mencret. Oke? Kau masuk rumah sakit. Terus doamu gini, Tuhan berikan saya kekuatan agar saya hebat lain kali makan gado-gado. Gila.
lah kau. Hah? Udah jelas-jelas Tuhan kesel sama kamu gara-gara apa? Gara-gara kau makan gado-gado itu, kau terhambat pelayanan. Terus kau mendoakan gado-gado itu lagi. Masuk di akal nggak? Enggak kan? Nah, itu maksud saya terkait 345. Gitu. Di situ gini loh, saya tidak menyalahkan. Hidup sebagai seorang pastor, Pak Moses, itu nggak gampang. Kenapa? Dia yang pertama-tama dilalap sama iblis. Saya ulangi, supaya kamu belajar dewasa. Dia yang pertama dilalap sama iblis. Berarti dia yang duluan dilumpuhkan. Kenapa? Karena dia yang akan memberikan semua pemikirannya untuk ada IKSM jalan 100 juta sebulan, oke? Lewat SAJ. Kan? SAJ salah dalam keputusan, rugi 2 miliar, rugi 3 miliar. Kalau rugi SAJ, iblis seneng nggak? Seneng dia. Berhasil supaya tidak terdropping dana ke sana, tidak terdropping dana ke gereja. Jadi dihantam dulu dia. Dalam setiap keputusannya sering salah. Kenapa? Bukan karena dia tidak dilindungi Tuhan, karena dia sudah mulai tua. Paham sampai sini? Dan orang memanfaatkan faktor U. Iblis juga memanfaatkan faktor U ini. Jangan salah. Supaya apa? Supaya dia mengambil keputusan yang salah. Jadi kamu, saya, Benyamin, kita ini kalau udah tua, kita tahu diri. Jangan kita ada di dalam posisi-posisi mengambil keputusan penting. Apalagi untuk bisnis. Kasih yang muda-muda. Yang tua bagian berdoa, berlutut. Agar yang muda tidak salah dalam pengambilan keputusan. Lebih cenderung berdoa. Masing-masing ada tugas, ada kepala, ada tangan, kan? Ada kaki, ya. Jangan kepala melakukan tugas tangan misalnya, atau sebaliknya. Itu Tuhan udah ajarkan di dalam satu tubuh, tapi berlain-lain anggota. Dan setiap anggota punya tugas yang masing-masing. Itu penting. Jadi saya jangan nanti disalahkan, ditanya lagi. Ya. Baik, ya terus. Ini oke. Nah, pertanyaan saya, ini oke. 1 oke, 2 oke, 3 oke. Ya karena mereka lagi skripsi kan? Iya. Kayaknya ini udah oke kalian pasti Pak Enos tahu mengambil terus ya. Ini oke. Nah, ini penting nih. 8 ini kan kita mau penerimaan maba kan? Panitianya sudah dibentuk belum? Sudah Pak. Hah? Sudah Pak. Jadi kan harusnya berdoa buat panitia penerimaan. Oh itu sudah ada ya? Ada. Ya, oke. Nah, kalau kita orang yang mendukung berdoa sambil bekerja kan? Iya Pak. Nah, ini kan Bapak ini mau tadi dia cerita kesaksiannya apa tuh? Coba ingat. Dia mau membawa mahasiswa dari sana, tapi dia hubungin nomor telepon tidak aktif lagi.
Berarti kita bro harus ngomong sama IKSM besok hari Senin, share ke seluruh dunia nomor telepon yang terbaru. Paham nggak? Ternyata beliau tidak mendapat informasi nomor telepon yang terbaru. Itu nanti dibawakan itu. Nggak usah pusing dengan S2 yang si jelita itu, biarin aja dia jalan sendiri. Ngerti? Dia udah punya grupnya itu. Nah, ini yang kita pikirkan adalah karena gini, kalau S2 itu biarin dulu lah. Kau tahu sendiri dia belum memberikan kontribusi kayak S1 loh. Paham ya? Padahal kita butuh mahasiswa kan? Nah, kau kapan pulang? 2 minggu sini. Udah ada tiket? Belum. Kenapa belum? Udah punya uang. Kau punya uang. Siapa suruh datang ke Jakarta? Kan ada lagunya itu kan? Ya. Siapa suruh datang Jakarta kan? Kau pulang segera. Paham? Tanya dulu brosur. Minta nomor teleponnya, brosur kasih sama dia. Besok 2 juta ambil dari Bu Triana, 2 juta ambil sama Yanur. Belikan itu sepatu, kasih brosur sama dia. Nanti uang tiketnya minta sama saya, biar dia pulang cepat-cepat ya. Makin, nggak usah tepuk-tepuk. Tadi firman Tuhan nggak boleh tangan kiri tangan kanan, tapi ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kau segera pulang, bawa sepatu, bawa brosur. Kalau nanti ada yang ragu-ragu masuk IKSM, telepon pastor muda atau telepon saya supaya bisa dijelaskan sama mereka, menutup keraguan-raguan mereka. Gitu loh. Kita belajar jemput bola, ya. Jadi kalau ada bola di sana, ternyata bola itu nggak bisa mengalir ke sini, kita jemput ke sana bola itu, ya. Belajar jemput bola. Jadi sama seperti teman-teman yang ada di sini sekarang, yang ada aja di sini. Saya nggak usah ngomong sama yang lagi libur. Kalau kamu punya teman pengen masuk IKSM, ada saudara, ada masalah apa-apa, tanya langsung, jemput bola itu, nggak usah ragu-ragu, ya. Kita berdoa, yang penting kita berdoa agar sebenarnya ini yang perlu didoakan lebih detail adalah panitia bekerja secara maksimal. Mahasiswa boleh datang memenuhi panggilan Tuhan. Ini yang digarisbawahi. Mahasiswa baru boleh datang memenuhi panggilan Tuhan. Nanti. Jadi yang datang ke sini adalah panggilan Tuhan. Seperti tadi. Ini mungkin sudah didoakan dan Tuhan sudah bekerja bahwa yang datang ini panggilan Tuhan. Ya. Bisa kalian dengar kesaksian tadi kan? Kalau saya tanya, bapaknya nggak ini dulu? Enggak. Yang bersangkutan sendiri bilang memang cita-cita dia jadi guru, karena di sana perlu guru. Gitu loh. Ini yang kita doakan. Kalau memang di Nias perlu guru banyak, kita doakan. Tapi kalau ternyata di Nias nggak perlu guru, kau pindah ke Papua, ngajar di Papua. Amin. Jangan kau takut, sama-sama makan babi kok di situ bisa. Di sana ada babi juga kok. Babi Papua lebih enak lah. Ya, gitu. Jangan kau takut, ya. Nah, karena di sana kau udah banyak guru Nias, itu. Si Gio yang perlu kalian doakan agar dia pulang, jangan pulang ke rumah, karena mamanya bapaknya pasti mati. Tapi Tuhan Yesus perlu dia di tempat lain. Betul gak? Amin. Itu Tuhan Yesus pasti panggil bapak mamanya itu. Gak ada yang kekal. Cuman dia memang sebagai anak masih sayang. Itu wajar. Wajar itu.
pengen agar dia nolong, wajar itu. Tapi kita berdoa agar Tuhan membuat dia memahami pekerjaan mana yang lebih penting. Itu aja. Siap. Oke. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih Pak. Silakan berdoa.